ke lebih menjaga energi, karena energi dan mood itu penting banget bagi sebuah proses film, apalagi yang lama seperti ini. Dan ini memang sebenarnya 2,5 tahun, kita malah memprediksikan ini 4 tahun gitu ya. Karena awalnya saya ditembung sama Mas Yusron gitu, yuk gawe film apa Mas? Film meneh, opo? Yohan ono lah, science fiction gitu, film panjang, iya. Oke, terus emangnya kamu ada wompo? Saya gituin, ono. Terus yaudah, saya baca naskahnya. Terus oke, saya baca naskahnya, terus oh menarik nih gitu kan. Terus gimana mau nggak? Oh mau nih Mas, mau. Tapi aku nggak ada duit loh. Oke, berarti prediksi saya nggak ada uang, berarti kan ini akan film ini akan prosesnya lama banget, mungkin 5 tahun, 4 tahun gitu kan. Wah ini keren banget gitu kan. Wah ini keren bukan hanya untuk proses keaktoran saya aja, tapi proses pribadi saya gitu kan. Itu deh, saya makanya ketika ditembung sama Mas Yusron, wah udah harus siap selama apapun itu. Walaupun kadang-kadang ada jenuh gitu, aduh kok nggak selesai. Tiba-tiba ada misalnya posting lagi, tengkorak lagi, terus ada teman-teman bilang, aku kira tengkorak udah tayang. Kayak gitu sih. Ya itu sih, lebih ke sana. Jadi ya siap aja, mau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, harus siap sih karena tembungnya, ya aku nggak ada duit. Ya jadi harus siap dengan apapun, selama apapun. Jadi ya untuk menjaga continuity paling ingat-ingat, terus kan sering ngobrol juga sama Mas, gimana Mas, tag ini sama tag ini nyambungnya kemana, kayak gitu aja sih. Terus oh iya nih rambutnya kayak gini ya, kayak gitu, hal teknis sih. Tapi yang paling penting adalah menjaga semangat gitu, karena krunya juga semangat, Mas Yusron juga semangat gitu. Wah itu keren banget. Oke, jadi ternyata gitu ya, durasi yang panjang pembuatan film ini salah satunya karena itu ya, itu faktor E gitu ya, ekonomi. Biasa lah kalau di Indonesia mau begitu ya. Terus berhubungan dengan durasi yang panjang juga gitu ya, soal kontinuitas tadi. Misalnya di adegan syuting pertama mereka rambutnya lurus, terus dilalah karena dia misalnya tugas akhir kuliah, terus tiba-tiba dikritik atau dicet, ternyata besoknya syuting lagi, berarti harus rambutnya harus dikemak dengan segera. Enggak sih, jadi misalnya kayak ada beberapa tawaran film misalkan, kamu main film jadi tahu cewek tomboy, karakternya cowok, agak kecowok-cowokan gitu, tapi rambutnya dipotong ya, terus terus akhirnya itu sudah menjawab itu tadi sudah menjawabnya. Ya akhirnya oh iya Mas bisa nggak kalau negosiasi gitu, Mas bisa nggak kalau rambut saya nggak dipotong gitu kan, karena saya masih ada continuity film tengkorak gitu kan. Oh gitu ya, oh nggak bisa, next time aja nih Kak. Ya udah deh. Ya kayak gitu sih, akhirnya harus merelakan yang lain gitu. Itu gitu ya. Dan indikasinya untuk film tengkorak, Mbak Eka adalah menolak rezeki. Mas ditambahin bayarnya ya. Sangat menarik saat kita ngomongin tentang kontinuitas karakter ya. Jadi saya punya sejarah pernah bekerja sama dengan Eka Misa. Kita sudah meskipun kita sering bertengkar, kita sudah satu frekuensi gitu. Kita sudah saling mengerti kapan saatnya marah, kapan saatnya harus baikan, kapan saatnya harus segera merupakan marah itu. Dan biasanya saya tidak berusaha untuk menciptakan sebuah karakter yang benar-benar baru. Saya nggak mencari inspirasi dari mana-mana. Biasanya kalau untuk membuat film, terutama saya sudah tahu bahwa Eka akan main, saya akan mencari karakter based on Eka. Seperti itu. Seperti juga untuk film saya yang sebelumnya itu Mereka Kesepian, tentang 4 orang yang ngobrol, itu karakternya apa? Jadi kalau ngomongin tentang kontinuitas ya sudah otomatis kontinuitas, tidak jadi dirinya sendiri. Cuma mungkin ada yang ganti profesi, kalau saya misalnya mahasiswa, kalau saya misalnya di film ini jadi pembunuh atau apa, tambah satu itu aja.
gitu. Jadi ya sebetulnya cuma mudah sih.